Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Senja Sahya dari kelompok 2 pengantar farmasi. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya kegiatan presentasi kali ini. Materi yang akan kami bahas antara lain yang pertama ada materi mengenai hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ratu. Kemudian materi mengenai Undang-Undang Dasar yang akan disampaikan oleh Muhammad Rifki. Selanjutnya materi tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh Lita. Kemudian materi tentang tenaga kesehatan yang akan disampaikan oleh Hamda. Selanjutnya tentang pekerjaan kefarmasian yang akan disampaikan oleh Fitriani. Selanjutnya materi mengenai registrasi tenaga kefarmasian yang akan disampaikan oleh Parik. Kemudian materi mengenai sumpah apoteker yang akan disampaikan oleh Rahma. Dan yang terakhir adalah materi mengenai apoteker yang akan disampaikan oleh Iis. Mungkin langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu materi tentang hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh Ratu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi-materi selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Direktorat Jenderal HAM dan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia menyelenggarakan seminar perlindungan hukum profesi medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam perspektif HAM dan mengundang Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi sebagai keynote speaker. Dalam pidatonya, Mualimin menerangkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan layanan kesehatan dapat merata, terjangkau, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Meski demikian, diakui Direktur Jenderal HAM masih ada sejumlah terkait hak atas kesehatan yang perlu untuk ditingkatkan, khususnya pemenuhan HAM bagi profesi medis dan tenaga kesehatan. Seminar ini juga turut mengangkat isu-isu yang kurang mendapat perhatian, khusus yaitu dengan menjadikan profesi medis dan tenaga kesehatan sebagai salah satu subjek yang diperhatikan. Menurut Direktur Jenderal HAM, negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi profesi medis dan tenaga kesehatan, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pemerintah menjamin hak-hak para tenaga kesehatan dan profesi medis dalam memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi. Pasal demi pasal. Pasal 1. Kata-kata ketentuan dasar. Dalam pasal ini menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang induk bagi segala peraturan-peraturan mengenai farmasi secara konflik dan umum. Dapat dikatakan bahwa tujuan undang-undang ini ialah mengusahakan terpenuhnya keperluan rakyat dengan sebaik-baiknya akan obat-obatan. Pasal 2. Kecuali obat-obatan yang dipergunakan dalam pengobatan modern, obat-obatan asli Indonesia pun akan dipergunakan sebagai penyempurna usaha pengobatan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kesehatan. Pekerjaan kefarmasian yang diperinci pada C adalah pekerja yang dilakukan di pabrik-pabrik obat, apotik-apotik, laboratorium, dan sebagainya. Pasal 3. Usaha-usaha yang diterangkan dalam pasal ini, khususnya dalam bidang produksi, dilakukan dengan memperhatikan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Lembaga Farmasi Nasional antara lain melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang farmakoterapi. Pasal 4. Oleh sebab produksi dan distribusi pembekalan kesehatan di bidang farmasi mempunyai segi-segi lain daripada segi farmacetas teknis, maka produksi dan distribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Upamanya, di bidang produksi perlu juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah perihal impor atau ekspor, penyediaan obat-obat,
dan sebagainya. Hal-hal mengenai konsumsi dan pekerjaan kefarmasian bersifat farmacetas, teknis, dan oleh karena itu cukup diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan. Pasal 5. Dalam pasal ini terkandung maksud agar obat-obat, bahan-bahan, dan perbekalan kesehatan terutama di bidang pengobatan dan kesehatan rakyat tidak dijadikan objek perdagangan. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Pokok Kesehatan, pemerintah berusaha tercapainya penyelenggaraan obat yang luas dan merata dengan harga serendah-rendahnya. Yang dimaksud dengan harga obat serendah-rendahnya ialah harga yang ditetapkan serendah mungkin atas dasar perhitungan mengindahkan kelangsungan produksi. Pada umumnya di bidang farmasi yang mencakup urusan ekonomi, mengindahkan pelaksanaan deklarasi ekonomi. Pasal 6. Yang dimaksud dengan perbekalan kesehatan di bidang farmasi yang berbahaya ialah obat-obat bius, obat keras, dan sebagainya. Pasal 7. Dengan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang mempergunakan obat asli Indonesia, maka dapat dijaga jangan sampai penggunaan obat asli Indonesia membahayakan. Kecuali daripada itu, kepribadian Indonesia di dalam bidang farmasi sebagai daripada kultur Indonesia umumnya dipelihara dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Pokok Kesehatan. Pasal 8. Dalam pasal ini ditetapkan usaha-usaha yang konkret yang harus dilakukan dalam bidang obat-obatan asli Indonesia. Usaha-usaha ini meliputi penerangan mengenai obat asli Indonesia. Pasal 9. Prinsip bimbingan pemerintah terhadap badan-badan dan oknum-oknum swasta di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kesehatan. Ditegaskan di sini bagi usaha farmasi swasta. Dalam pasal ini diharapkan agar badan swasta berusaha terutama di lapangan produksi perbekalan kesehatan di bidang farmasi sesuai dengan keputusan MPRS. Pasal 10. 1. Cukup jelas. 2. Perundang-undangan di bidang farmasi seperti A. Undang-Undang Obat Bius, Surat Tanda Bukti Lapor 1927 nomor 178. B. Undang-Undang Obat Keras, Surat Tanda Bukti Lapor 1949 nomor 419. C. Undang-Undang Obat Berbahaya, Surat Tanda Bukti Lapor 1949 nomor 377. Dan D. Undang-Undang Lodwijk, Surat Tanda Bukti Lapor 1931 nomor 509. Harus diganti dengan peraturan perundang-undangan lain yang berstandar pada Undang-Undang Farmasi ini. Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 nomor 36 menetapkan 1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. 3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. 5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah
suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. 8. Obat adalah bahan atau paduan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. 9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau garanik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat atau metode yang ditunjukkan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. 11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. 12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. 14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 17. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 19. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu. Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, dokter hewan, asisten dokter, apoteker dan asistennya, perawat, fisioterapis, bidan, psikolog, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklarifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya. Dalam cakupan yang lebih luas, tenaga kesehatan juga bekerja sama dengan tenaga pendukung kesehatan seperti ilmuwan laboratorium medis, ahli gizi, dan para pekerja sosial lainnya. Mereka tak hanya bekerja sama di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, tetapi juga dalam pelatihan akademik, penelitian, dan urusan administrasi. Beberapa di antara mereka memberikan layanan untuk merawat dan mengobati pasien di rumahnya masing-masing. Di banyak negara, ada sejumlah besar pekerja kesehatan yang bekerja di luar institusi kesehatan yang formal. Manajer layanan kesehatan, teknisi informasi kesehatan, dan personel-personel pendukung lainnya juga dianggap sebagai bagian penting dari tim pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan,
termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar kefarmasian adalah pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan, dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi, pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi. Pasal 19. Fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek bersama. Pasal 20. Dalam menjalankan pekerjaan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian. Pasal 21. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pasal 24. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat mengangkat seorang apoteker pendamping, mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya, atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien, menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27. Pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada fasilitas pelayanan kefarmasian wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 51. Pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker yang memiliki STRA dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kefarmasian yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu, serta diakui secara hukum untuk menjalankan pekerjaan atau praktik profesinya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Menkes Pervi 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian, surat registrasi tenaga teknis kefarmasian adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian. Pada bab 2 pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap tenaga teknis kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Hal ini tentu bertujuan untuk menjamin seluruh tenaga kefarmasian telah memiliki kompetensi pada bidangnya. STR-TTK sendiri berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Kemudian untuk persyaratan registrasi atau persyaratan untuk memperoleh STR-TTK sendiri adalah mempunyai ijazah sesuai dengan pendidikannya,
memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat praktik izin, memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA atau pimpinan institusi pendidikan lulusan atau organisasi yang menghimpun tentang tenaga teknis kefarmasian, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lapal Sumpah Janji Apoteker memutuskan, Pasal 1, sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata demi Allah bagi mereka yang beragama Islam. Dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata demi Allah disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. Sumpah janji itu berbunyi sebagai berikut. 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 5. Dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. 6. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsyapan. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini dimulai berlaku pada hari diundangkannya, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembar Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1962, Presiden Republik Indonesia Soekarno. Apoteker merupakan gelar profesi bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang pelayanan kefarmasian dalam menjalankan komitmen berdasarkan kode etik sebagai penjiwaan moral pekerjaan keprofesian. Namun, kode etik kadang-kadang sudah tidak diperhatikan lagi. Sebagai hasilnya, ciri-ciri profesi bidang kefarmasian sebagai pemberian bantuan merupakan pelayanan obat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transaksi komersial produk kefarmasian yang berorientasi keuntungan bisnis. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Tugas dan keahlian apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian adalah dalam membuat pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan pengadaan dan pendistribusian, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta dokter, bahan, dan obat tradisional. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Tanggung jawab penyeluruh apoteker dalam pelayanan obat adalah kepedulian farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah
mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Tanggung jawab menyeluruh apoteker dalam pelayanan obat adalah kepedulian farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Tanggung jawab menyeluruh apoteker dalam pelayanan obat adalah kepedulian farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian materi yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.